Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Pak Anies Baswedan. Beliau tokoh yang diusung dari Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden di 2024. Namun dalam perjalanannya teman-teman, ternyata beberapa sindiran, kritikan, kemudian bulian diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Misalkan kemarin ada Ahok Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang mengkritik kepada seseorang yang saya yakin itu ditujukan kepada Pak Anies Baswedan yang pandai ngomong, pandai berbicara. Itu kemarin disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Namun ada sindiran balik dari Pak JK yang kemarin juga menyindir terkait apa yang disampaikan oleh Ahok. Jadi lebih baik pandai bicara daripada pandai marah-marah. Nah teman-teman, terkait itu semua ini juga ada kritikan juga dari Kak Rahma Sarita. Coba kita dengar teman-teman, bagaimana pendapat Kak Rahma Sarita mengenai hal ini. Coba kita tonton video yang satu ini. Beberapa waktu yang lalu Ahok pernah melontarkan sindiran ya untuk Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa Anies sebagai sosok yang pintar ngomong begitu ya. Dan sindiran itu langsung dibalas oleh mantan wakil presiden Yusuf Kala. Menurut JK ya justru karena pintar ngomong itulah Anies disukai orang, karena gaya komunikasinya yang bagus, begitu kata JK. Dan JK juga mengatakan lebih baik mana, pintar ngomong atau pintar marah? Bener juga ya Pak JK ya, lebih baik mana, pintar ngomong atau pintar marah atau pintar ngutang? Ya, dan yang menarik ini ya, ini menunjukkan bahwa JK memang seperti yang dibahas ya oleh banyak orang. Memang JK ini mendukung Anies Baswedan, meng-grooming Anies Baswedan ya sebagai kingmaker gitu. Benarkah nanti JK ini bisa menggolkan Anies Baswedan ya dengan memanfaatkan suara Golkar? Kira-kira Erlangga apa Anies ya? Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait apa yang disampaikan oleh Kak Rahma Sarita mengenai sindiran Ahok kepada Pak Anies, dan juga pendapat Pak JK mengenai apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Lebih baik pintar ngomong atau pintar marah-marah. Itu kalau kita perbandingkan dalam sisi kata-kata. Tetapi kalau kita lebih tinjau lebih dalam lagi teman-teman, ternyata ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Pak Anies Baswedan, banyak perkembangan yang luar biasa di Jakarta. Banyak pembangunan yang sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Jadi hal-hal yang tidak dipikirkan oleh gubernur sebelumnya ini dilakukan, diwujudkan oleh Pak Anies Baswedan. Misalkan dulu Pak Sutioso punya cita-cita ingin punya stadion megah di Jakarta. Kemudian ini diwujudkan oleh Pak Anies Baswedan dengan membangun Jakarta International Stadium. Ini adalah satu prestasi dari Anies Baswedan yang ini cita-cita sudah lama, tetapi yang mewujudkan akhirnya Pak Anies Baswedan. Ini adalah satu hal yang cukup baik ketika Pak Anies memimpin DKI Jakarta. Kemudian Pak Anies juga membangun rumah susun yang cukup banyak yang kemarin sudah diresmikan Pak Anies Baswedan. Semua dalam rangka siapa? Untuk warga DKI Jakarta. Jadi hal-hal yang positif mestinya ini dilanjutkan oleh gubernur yang berikutnya. Seperti kemarin jalur sepeda ini sudah tidak ada anggaran di era Gubernur Heru. Padahal sepeda goes, sepeda pancal ini sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan sepeda pancal, sepeda goes ini akan membuat kita jadi sehat, mengurangi polusi udara, dan ini mestinya harusnya diteruskan. Tetapi ini tidak dilanjutkan di programnya Pak Heru. Ini kan sangat disayangkan. Tetapi ya sudahlah, namanya gubernur itu punya style masing-masing, punya kebijakan masing-masing, dan semua tergantung dari siapa yang memimpin. Kalau yang memimpin Pak Anies tentu akan dilanjutkan program-program yang humanis, program-program yang merakyat, tetapi di era gubernur yang lain tentu mungkin tidak sama kebijakannya. Nah teman-teman, ini ada satu hal yang juga cukup menarik ketika Pak Anies diusung dari Partai Nasdem. Apa motivasi Partai Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan?
Nah, ini teman-teman ada berita yang cukup menarik dari Warta Ekonomi. Kita baca beritanya, Gairan milih Anies Baswedan, skenario Nasdem terbongkar. Mau kalah menang tetap untung besar. Politikus senior Sulvan Lindan buka-bukaan mengapa Partai Nasdem lebih memilih Anies Baswedan ketimbang tokoh lain untuk Pilpres di 2024. Dirinya mengatakan hal tersebut karena mantan Menteri Pendidikan tersebut akan memberikan keuntungan besar untuk Surya Paloh. Kita selama ini nggak dapat Aceh, Sumatera Barat, cuma dapat satu karena pengaruh kita dianggap penista agama. Sekarang luar biasa kalau kita lihat Aceh itu selalu Anies Nasdem, ungkap Sulvan Lindan dalam perbincangan di podcast Refli Harun. Lebih lanjut, Sulvan Lindan menyebut bahwa terlepas menang atau kalah menjadi presiden, Anies tetap bakal memberikan keuntungan bagi Partai Nasdem. Banyak untung terlepas apakah Anies nanti menjadi presiden apa tidak. Tapi bagi Nasdem ada penambahan kursi atau sekarang 59 kemudian mungkin bisa di atas 80 nanti, kata Sulvan Lindan. Lebih lanjut, Sulvan Lindan juga menyebut bahwa pendukung Prabowo sebelumnya juga bisa berbelok ke arah Partai Nasdem. Saya yakin betul mungkin 75% lebih dari suara Sumatera misalnya yang mendukung Gerindra Prabowo pindah ke Partai Nasdem, dan ke kanan juga nggak mungkin dia mau ke kiri, ujar Sulvan Lindan. Dan disitulah yang akan membuat suara Nasdem lebih tinggi. Diketahui ada dua alasan mengapa Nasdem akhirnya melabuhkan pilihannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sekaligus menggugurkan dua bakal calon lain, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menerangkan alasannya tersebut terkumpul dalam sudut pandang objektif dan subjektif Partai Nasdem. Secara objektif, Willy Aditya mengaku pihaknya mencium jika Indonesia sekarang sedang menghadapi situasi kompleksitas krisis global, di mana hari ini kompetensi perebutan sumber daya yang dinilai luar biasa. Hal tersebut menjadi tantangan pemimpin di 2024. Sementara itu, untuk alasan subjektif, mengapa Nasdem mencalonkan mantan Menteri Pendidikan tersebut, yakni karena Anies memiliki otoritas moral. Masih kata Willy Aditya, Anies juga dinilai punya komitmen konstitusional. Dan terakhir adalah soal kapasitas. Kapabilitas Anies yang cukup mumpuni hingga layak diusung menjadi calon presiden berikutnya. Berdasarkan sejumlah hasil survei, Anies juga punya elektoral yang signifikan ketika dihadapkan dengan siapapun. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang diusung dari Partai Nasdem. Punya alasan objektif, punya alasan subjektif mengapa harus memilih Pak Anies Baswedan. Dan bahkan ini menyisihkan dua kandidat, yaitu Ganjar Pranowo dan Pak Andika Perkasa. Itu akhirnya memilih Anies Baswedan. Tentunya kalau kita lihat sekarang teman-teman, banyak di daerah-daerah yang mendukung Pak Anies Baswedan. Ketika Pak Anies diusung menjadi calon presiden, ketika itu pula banyak daerah-daerah yang sangat setuju kalau Pak Anies maju di 2024. Itu dibuktikan ketika Pak Anies berkunjung ke beberapa daerah. Itu sambutannya luar biasa. Ribuan orang mendatangi Pak Anies Baswedan, mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Kemarin Pak Anies ini berkunjung ke Yogyakarta, Pak Anies berkunjung ke Jawa Barat, Pak Anies berkunjung di Palu, itu sambutannya luar biasa. Dan kalau kita melihat kantong-kantong suara, ini bisa mungkin Pak Anies nanti memenangkan di Pilpres 2024. Dan saya ingat fenomena Anies ini sama seperti fenomena Pak SBY yang akan maju di Pilpres dulu, di awal dulu. Juga begitu, ketika Pak SBY datang, itu disambut ribuan orang. Ini sesuatu yang luar biasa. Pada waktu itu Pak SBY bersama Pak JK, yaitu SBY JK waktu itu luar biasa, mendulang suara yang cukup besar. Jadi kemana-mana orang mengelulukan, orang mendukung Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sama dengan Pak Anies Baswedan, ketika Pak Anies datang ke suatu daerah, ini sambutannya sangat luar biasa. Dan ini teman-teman, Pak Anies berpeluang menang di Pilpres 2024.
Juga berdasarkan hasil musyawarah PKS, juga begitu teman. Kenapa harus memilih Pak Anies Baswedan? Karena ada 3 alasan yang disampaikan oleh PKS. Yang pertama, Pak Anies sosok nasionalis religius, maka dipilihlah sosok Anies Baswedan. Yang kedua, Pak Anies simbol perubahan. Jadi kemarin memang Pak Anies sering mengatakan perubahan-perubahan, maka disinilah Pak Anies simbol perubahan. Kenapa perubahan? Karena Pak Anies bukan dari golongan koalisi saat ini, bukan di pihak koalisi saat ini, koalisi pemerintah maksudnya, itu tidak berada di sana. Maka sosok Pak Anies yang berasal dari oposisi ini bisa merubah keadaan, maka Pak Anies sosok perubahan. Kemudian yang ketiga adalah Pak Anies berpotensi menang di Pilpres 2024. Maka itulah teman-teman 3 alasan yang disampaikan PKS kenapa harus memilih Pak Anies Baswedan. Juga banyak alasan dari masyarakat juga kenapa harus memilih Pak Anies Baswedan. Tentunya berdasarkan versi masing-masing. Tetapi kalau kita melihat sosok Pak Anies, selama Pak Anies memimpin DKI Jakarta ini cukup baik komunikasi antar Pak Anies dengan warga masyarakat DKI Jakarta. Komunikasinya berjalan dengan baik, tidak menggunakan pendekatan yang arogan. Pak Anies justru santun orangnya, kalimat kata-katanya itu bisa dipahami, dimengerti oleh orang banyak. Jadi kalimat santun, kata-kata santun ini sangat diharapkan oleh publik, oleh masyarakat, apalagi sekelas seorang pemimpin daerah seperti Pak Anies Baswedan. Jadi itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang ya dikritik kesana kemari, dibully, tetapi juga banyak orang yang membela Pak Anies Baswedan. Itulah ketokohan dari Pak Anies Baswedan yang siap melaju di Pilpres 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.